มือเราใต้โต๊ะแล้วก็บอกไป Fakta kematian aktris Thailand Tang Monida yang penuh kejanggalan. Kematian aktris Thailand Tang Monida yang disebut tenggelam di tengah sungai disorot dunia. Netizen dan keluarga menilai kematiannya tak wajar dan sangat mencurigakan, terlebih setelah foto kondisi jenazahnya tersebar. Hingga info ini dituliskan, kasus masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Yuk simak lebih jauh kasus kematian Tang Mo pada konten fakta kematian aktris Thailand Tang Monida yang penuh kejanggalan. Profil Tang Monida memiliki nama asli Nida Patcharawirapong. Tang Monida lahir di Bangkok pada 13 September pada tahun 1984 dari pasangan Sopong Patcharawirapong dan Panida Sirita Ayotin. Tang Mo sudah terjun di dunia hiburan sejak masih kelas 1 SMA. Pada tahun 1998 dengan menjadi bintang iklan. Tang Mo kemudian bergabung dengan Channel 7 dan debut berakting lewat drama Benja Ketak Wakruk pada tahun 2003. Ia juga mulai merambah ke layar lebar lewat film perdananya Ghost of My Nak, hingga kini membintangi sekitar 38 judul drama Thailand, 4 judul film, dan 7 acara televisi. Beberapa judul yang terkenal diantaranya adalah Nakso Mahagan di 2013, Innocent Bangkok Love Stories di 2018, By My Tip Blue di 2019. Selain menjadi aktris lulusan Universitas Rangsit dan Universitas Ramhakai, itu juga dikenal sebagai penyanyi dan model. Pada tahun 2013, ia menikah dengan aktor Thailand Pak Inkom Wilaisak, namun bercerai di tahun 2015. Yang kedua, kronologi versi manajer Gatik. Berdasarkan pengakuan manajer Tang Monida yakni Tik Itsarin Yuta Yutsawat, ia dan Tang Monida naik skateboard pada Kamis malam 24 Februari 2022 untuk urusan pekerjaan. Selain manajer Gatik dan Tang Monida, di atas skateboard ada 4 orang lain lagi, yakni teman Nida, Sanwi Sapat, Mang Nomaira pemilik kapal sekaligus pengemudi skateboard, Portalopat, Lertalawepin CEO Orisima Teknologi, Robert Tribon Janagon, dan satu lagi teman Nida, Job Nita Irisator. Keenamnya menaiki sepeda menyusuri sungai Cheo Phraya Raya yang membelah Bangkok. Mereka dalam perjalanan dari jembatan Kramtong ke jembatan Rama 7 di Notaburi pada sekitar pukul 10 malam. Di tengah perjalanan, Tang Monida yang tidak mengenakan jaket pelampung disebut berjalan ke arah belakang perahu untuk buang air kecil. Sayangnya, Tang Monida terpeleset dan terjatuh ke sungai. Manajer Gatik mengaku saat itu ia dan rekan lainnya sudah berusaha menyelamatkan Tang Mo. Namun karena kondisi pencahayaan yang buruk dan kurangnya alat penyelamatan, Tang Mo tidak dapat ditemukan dan tubuhnya tenggelam ke dasar sungai.
Yang ketiga, jenazah ditemukan setelah 38 jam. Setelah kelima rekannya tak berhasil menemukan Tang Mo, Nida, mereka akhirnya menepi dan melaporkan kejadian itu ke polisi pada Jumat dini hari 25 Februari. Pencarian Tang Mo Nida oleh kepolisian pun dimulai pada Jumat hingga Sabtu. Jenazah tersebut ditemukan pada pukul 13.10 waktu Bangkok atau 38 jam setelah kejadian. Sebelumnya, berdasarkan analisis catatan GPS, penyelidik meyakini sang artis jatuh sekitar pukul 22.29 hingga 22.34 menit waktu setempat. Menurut petugas pencarian, jenazah jadi terhambat karena arus sungai yang kencang dan penerangan yang kurang memadai. Kakak Tang Mo, Nida, Dayos, dan Job adalah orang pertama yang menemukan dan mengkonfirmasi tubuh sang adik. Posisi mayat Tang Mo ditemukan sekitar 1 km dari tempat ia jatuh. Yang keempat, ibu curiga namun tutupi kasus. Berdasarkan pengakuan rekan-rekannya, Tang Mo Nida disebut meninggal dunia karena tenggelam. Namun sang ibu Panida Sirayutatin tidak percaya. Menurut Panida, Tang Mo memiliki perenang yang cukup baik. Kecil kemungkinan anaknya tenggelam. Panida lantas mencurigai rekan-rekan yang bersama Tang Mo Nida. Ia ingin semua diperiksa lebih serius. Namun belakangan ini, ibu Tang Mo Nida disebut menuntut kasus kematian anaknya setelah mengumumkan ia telah menerima uang kompensasi sebesar 30 juta baht atau senilai dengan 13,2 miliar lebih. Panida menerima uang kompensasi dari dua orang pria yang berada di speedboat, yakni pemilik dan pengemudi speedboat yakni Tenopat Parleparte Wewin serta CEO Orishima Teknologi, Taiban Robert Trikencana Jayabun. Pabrik pun lantas balik mengkritik dan menghakimi sikap ibu Panida yang disebut materialistis. Yang kelima, kejanggalan manajer Gatik atau jasad Tang Mo Nida ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan, di mana ada bekas luka di sekujur tubuhnya dan tidak seperti orang yang tenggelam biasa. Tak hanya itu, kelima teman yang berada satu kapal dengan Tang Mo juga memiliki bekas luka. Lalu ketika rekan-rekannya ditanya tim penyelamat soal tempat atau lokasi Tang Mo jatuh, mereka menunjukkan arah dan yang berbeda dan berlawanan. Tim forensik yang memeriksa tubuh Tang Mo kemudian menolak korban jatuh tenggelam karena saat itu Tang Mo mengenakan swimsuit. Kejanggalan lain yang ditemukan adalah pesan percakapan pada aplikasi chat Tang Mo yang isinya menyerang fisik dan mental wanita 37 tahun tersebut. Sementara pada aplikasi Instagram Tang Mo, beberapa postingan terhapus dan sempat online di sekitar jam tenggelamnya Tang Mo. Belakangan diketahui jika manajer Gatik yang membawa handphone Tang Mo. Kecurigaan paling besar pun mengarah ke Gatik. Ia misalnya mengungkapkan dirinya pulang jam 3 atau jam 4 pagi dari lokasi kejadian. Akan tetapi rekaman CCTV menunjukkan ia pulang jam 1 pagi. Dan anehnya saat kejadian ia tidak langsung menghubungi ibunda Tang Mo.
Lalu saat konferensi pers digelar, ekspresi wajahnya tidak tampak merasa kehilangan, padahal ia dan Tang Mo dikenal sangat dekat. Meninggal di usia 37 tahun dengan cara yang mengenaskan, Tang Monida diketahui meninggalkan warisan kekayaan hingga 5 juta dolar atau mencapai 30 miliar rupiah. Dan karena kematiannya tak wajar, banyak netizen yang mencurigai sang manajer ingin menguasai hartanya. Padahal menurut netizen, Tang Mo telah mengadopsi anak Gatik dan ketiganya tinggal di rumah yang sama. Hingga info ini ditulis, penyelidikan masih terus berlangsung dan fakta baru kemungkinan bakal terus terungkap. Terima kasih banyak ya telah menyimak sampai tuntas. Saatnya kalian menekan tombol like dan share video ini. Juga jangan lupa berikan analisamu. Thanks dan bye-bye.